Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya, Hamdan Al-Kafi. Ratusan rumah di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, dilaporkan terendam banjir hingga setinggi 2 meter, khususnya akibat luapan Sungai Cibojong yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam. Dan ratusan warga yang terdampak langsung dievakuasi menggunakan perahu oleh para petugas gabungan, khususnya yang terjun langsung ke lokasi, dan evakuasi berjalan dramatis karena beberapa korban termasuk anak-anak dan juga lansia ada dalam kawasan perumahan yang terendam banjir tersebut harus terpaksa ditandu dalam proses evakuasinya, pemirsa. Pemirsa, kami coba untuk menghadirkan videonya untuk Anda. Untuk penahan tengah sudah roboh, kendaraan tidak bisa lewat. Dalam video amatir warga ini, pemirsa, perumahan khususnya terjadi di perumahan Pratama Indah di Desa Bojong, Kecamatan Cikember, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga panik saat banjir mulai menggenangi rumah-rumah warga. Dan hujan yang terjadi sejak Kamis malam terus mengalami peningkatan curah hujan hingga ketinggian bahkan air yang menggenangi rumah warga mencapai 2 meter. Petugas gabungan yakni dari BPBD, TNI dan Polri serta warga langsung melakukan proses evakuasi menggunakan perahu karet dengan menyisir ratusan rumah warga yang ada di kawasan perumahan ini, pemirsa. Pak, udah kerendam tuh, udah sampai paha, di atas paha. Kami laporkan bahwa intensitas hujan yang cukup tinggi yang terjadi sejak Kamis kemarin ini membuat aliran sungai, khususnya Sungai Cibojong, meluap dan menggenangi ratusan rumah yang ada di kawasan sekitarnya. Warga, terutama anak-anak dan lansia, menjadi fokus utama dari proses evakuasi penyelamatan dari para petugas untuk bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Evakuasi hingga kini masih terus diupayakan untuk mengantisipasi adanya korban yang hanyut terbawa banjir ini. Di perumahan ini, pemirsa, khususnya ada sedikitnya 116 rumah yang terendam banjir dan sebagian warga dilaporkan juga sudah mengungsi ke rumah penduduk yang lebih aman atau dievakuasi ke lokasi-lokasi lainnya. Dan saat ini petugas gabungan, khususnya BPBD setempat, terus melakukan pendataan di lapangan karena memang curah hujan yang tinggi sejak Kamis kemarin dan dilaporkan hingga saat ini juga cuaca masih mendung dan hujan rintik dan menyebabkan bahkan terjadi sejumlah banjir serta tanah longsor yang menimpa sejumlah titik yang ada di Sukabumi ini. Ada juga kami mendapat laporan terkait dengan jembatan penghubung beberapa kawasan yang ada di Sukabumi juga ambruk dan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. Dari pengakuan warga, banjir yang terjadi sejak Kamis hingga malam hari Jumat ini menyebabkan banjir terus naik, ketinggian air terus naik hingga bahkan di dada orang dewasa. Warga masih terus berupaya untuk dievakuasi ke rumah-rumah penduduk lainnya yang lebih aman oleh tim gabungan. Itu rumah, Pak, udah. Kami laporkan, pemirsa, yang mengguyur kawasan Kabupaten Sukabumi sejak Kamis kemarin menyebabkan banjir dan juga tanah longsor di sejumlah wilayah, pemirsa. Juga sih Pak, sudah mengingatkan air masih deras ya. Terus dari tadi itu kan kejadian banjir itu selepas taraweh itu curah hujan emang udah berkali-kali turun. Terus pertama air masih kecil karena curah hujan semakin deras, akhirnya air dari Sungai Langkasan naik sampai inilah keadaannya.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir yang melanda sejumlah titik di kawasan Sukabumi, kita sudah terhubung dengan Kepala Penanganan BPBD Sukabumi, ada Kang Deden Sumpena. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Deden. Selamat pagi Pak. Ya, Kang, sekarang posisi Anda di mana? Saya posisi di Pelabuhan Ratu nih hari ini. Pelabuhan Ratu? Keliling, ya, Ya. meninjau lokasi-lokasi yang terdampak. Lokasi Anda sekarang berada, Pelabuhan Ratu, juga termasuk titik yang paling parah terkena banjir ini? Betul, karena memang pelabuhan itu dataran rendah, sehingga kemudian juga ada muara di Pelabuhan Ratu, sehingga aliran sungai seluruhnya mengarah ke muara tersebut. Aliran sungai apa di sana, Pak Deden? Ada aliran sungai Cipalabuan yang menimbulkan dampak yang luar biasa di beberapa titik di Kelurahan Pelabuhan Ratu, kemudian juga ada yang di Desa Jayati, Desa Citari, kemudian juga masih terdampak. Terkait dengan wilayah Sukabumi, kita bicara tentang skop yang lebih luas. Dari pantauan Anda, petugas BPBD setempat dan juga gabungan, ada beberapa wilayah yang terdampak banjir ini, Pak. Berdasarkan laporan tim kami di lapangan dan laporan dari para camat, ada 18 kecamatan yang terdampak dari kejadian malam tadi. Salah satunya tadi disebutkan juga dari Cikemar, kemudian juga ada di Pelabuhan Ratu, dan di wilayah Pejampangan dan wilayah utara yang lainnya. Baik. Dan dari 18 kecamatan ini, Anda sudah memetakan daerah mana yang paling parah, Pak? Rata-rata yang parah itu ada di selatan, kemudian Pelabuhan Ratu juga malam yang terjadi di sekitar Cikembar. Di selatan Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan satu lagi mana, Pak? Cikembar yang malam kejadian di Desa Bojong. Baik. Apakah lokasi-lokasi terparah tersebut hingga menimbulkan korban luka, bahkan korban jiwa, Pak? Dari laporan dari para camat dan P2BK di wilayah, ada 1 jiwa yang meninggal dari Kecamatan Cipenan, kemudian juga ada 7 orang yang dinyatakan belum ditemukan. Ini sementara mungkin masih berproses juga, dalam proses pencarian hari ini. Iya, ada 1 korban jiwa dilaporkan meninggal dunia dan 7 warga dilaporkan hilang ya, Pak ya? Ya, dalam pencarian, betul. Adakah pantauan Anda di rumah sakit atau puskesmas setempat terkait dengan warga yang dirawat di sana? Ada sebagian kemarin yang terutama yang di Pelabuhan Ratu, kemudian daerah lain, sudah dilakukan perawatan dan sudah kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Sekarang sudah bisa kembali ke tempat masing-masing, Pak ya, yang Betul, sempat dirawat karena ya? airnya hari ini sudah mulai surut. Iya, mengingat luasnya wilayah terkait dengan 18 kecamatan yang terdampak banjir ini, Pak, apakah Bapak sudah mendata sekitar berapa kepala keluarga atau mungkin berapa ribu jiwa yang terdampak banjir ini? Dari laporan sementara dari P2BK dan dari kecamatan ada kurang lebih 116 kakak yang terdampak, kemudian jiwanya 204 jiwa. Kemudian yang mengungsi sampai saat ini ada 31 kakak, 159 jiwa. Baik, ada puluhan kepala keluarga yang mengungsi. Terkait dengan titik-titik pengungsian seperti apa, Pak? Karena ini rata-rata banjir, sehingga pengungsian sementara itu sudah rata-rata sekarang sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena air sudah mulai surut. Jadi malam itu ada evakuasi, ada yang juga di sanak saudara, ada juga yang ke pusat di kantor kepala desa dan lain sebagainya. Dan memang kejadian yang paling parah terjadi pada malam hari tadi dan banyak warga yang mengungsi di sejumlah titik ya, Pak ya? Betul. Karena rumahnya terendam. Iya. Pak, secara
luas secara umum, Bapak bisa Anda gambarkan kondisi terkini banjir di Sukabumi dari pantauan Anda saat ini? Jadi pada kejadian tanggal 6 Maret kemarin, karena memang curah hujan yang cukup tinggi sehingga intensitas air hujan meluap di beberapa titik, juga menimbulkan selain banjir juga menimbulkan longsoran tanah di beberapa titik, misalnya dari Kecamatan Cikembar menuju Pelabuhan Ratu ada 2 titik yang terkena longsoran sehingga jalan nasional sampai saat ini belum bisa dilalui, tetapi hari ini sudah dalam tahap proses penyelesaian pengerukan material longsornya. Kemudian juga dari arah pelabuhan ke Jampang juga ada jembatan yang terputus dan jembatan itu satu-satunya akses, sehingga akses dari Pelabuhan Ratu menuju daerah Jampang, Kulon, Surade, Waluran, dan Cimas juga hari ini belum bisa diakses karena jembatannya amblas. Demikian Pak, untuk jalur tengah menuju Jampang juga terputus, ada 3 titik dan hari ini PU Provinsi sudah melakukan pembersihan materialnya hari ini. Mudah-mudahan hari ini seluruh akses jalan sudah bisa dilalui kembali secara normal. Kang Deden, bisa diulangi, ada sejumlah akses jalan yang terputus, ada 3 akses jalan. Akses ke Pelabuhan Ratu, ya, terus jalan tengah juga terputus dan kini tengah ditangani oleh provinsi PU Provinsi. Betul. Satu lagi di jalan di daerah mana, Pak? Dari pelabuhan menuju Jampang. Oke. Dan Geopark itu terputus semua. Ini terputus sama sekali karena jembatannya amblas, Pak. Jadi tidak bisa dilalui baik orang, kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Ambruknya jembatan ini terjadi tadi malam atau kemarin sore, Pak? Tadi malam bersamaan dengan kejadian banjir, ya. Sudahkah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat? Sudah, karena masing-masing kewenangan sudah melakukan pergerakan, sehingga hari ini semua sedang bergerak, kecuali mungkin jembatan harus ada waktu, karena tidak bisa diselesaikan seperti longsoran. Dengan waktu yang singkat begitu. Akses jalan yang terputus akan lebih cepat penanganannya, Pak, ya? Insya Allah, mudah-mudahan dari 3 titik dari jalur tengah, hari ini sudah beberapa titik terselesaikan. Kemudian selanjutnya untuk jalur nasional, Cikembar Pelabuhan, hari ini juga sedang dilakukan proses pengerukan. Mudah-mudahan sebentar lagi siang ini sudah bisa jalur. Baik. Bapak boleh di-share dengan pemirsa Metro TV terkait dengan penanganan banjir yang dilakukan oleh BPBD, khususnya ini pasti melibatkan berbagai stakeholder yang ada, seperti apa, Pak? Ya, kita tetap seluruh stakeholder, TNI, Polri, kemudian BPBD, Damkar, dan relawan yang lainnya juga membantu proses-proses karena kejadian ini tidak berada di satu titik sehingga sangat menyulitkan, tetapi karena tentunya peran serta seluruh pihak bekerja sama dalam rangka membantu proses evakuasinya sehingga alhamdulillah berjalan. Pak, adakah informasi dari BMKG setempat terkait dengan cuaca hari ini atau mungkin ke depannya? Kebetulan untuk hari ini masih baru selesai hujan, yang mudah-mudahan saja dari hasil informasi dari BMKG hari ini juga masih waspada untuk terjadinya hujan. Baik. Kang Deden, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami. Kami akan terus menunggu informasi dari Anda untuk mencoba menghubungi Anda kembali terkait dengan perkembangan terkini situasi banjir dan tanah longsor di Sukabumi. Semoga hari ini khususnya cuaca sudah kondusif dan hari ke depan juga semakin kondusif. Tidak ada lagi banjir dan tanah longsor yang terjadi. Selamat bertugas kembali, Pak Deden Supena, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sukabumi mencatat bencana banjir melanda di 7 lokasi. Dan banjir ini disebabkan hujan deras yang terus mengguyur sejak Kamis
siang hingga Kamis malam ini. Adapun 7 lokasi yang terdampak bencana banjir yakni Kampung Belandongan. Dari pantauan kami, selain Kampung Belandongan ini tepatnya ada di Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, ada juga Kampung Cikujang dan Kelurahan Daya Luhur, Kecamatan Warung Doyong. Dan banjir juga terjadi di Kampung Pangkalan, Kelurahan Sudajaya Hilir, serta Kampung Cikondang, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang. Kemudian banjir juga terpantau melanda Kampung Pangkalan, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembur Situ, serta Kampung Santiong, Kelurahan Cipanengah, serta sejumlah rumah di perumahan Purnawira Asri. Selain banjir, hujan deras yang turun sepanjang hari Kamis kemarin juga memicu terjadinya bencana tanah longsor, terutama yang menimpa Kampung Cikujang, pemirsa. Jumlah warga dan bangunan yang terdampak bencana hidrometeorologi ini masih dalam pendataan dari petugas BPBD setempat. Dan informasi yang kami terima, ada 7 warga yang dilaporkan hilang, serta 1 orang meninggal dunia. Banjir melanda sejumlah wilayah di Sukabumi menyusul hujan deras yang memang terjadi sejak Kamis hingga Kamis malam ini, dan kemudian diperparah dengan kondisi drainase atau saluran air seperti selokan, gorong-gorong, dan lainnya yang tidak berfungsi dengan baik karena tersendat sampah. Selain proses evakuasi para korban bencana ini, petugas BPBD setempat juga dikerahkan ke lokasi yang dimungkinkan untuk melakukan normalisasi atau pengurukan saluran air agar banjir lekas bisa diatasi. Pemirsa, ratusan rumah di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 2 meter akibat luapan Sungai Cibojong pada Kamis malam. Ratusan warga yang terdampak ini langsung dievakuasi menggunakan perahu oleh para petugas gabungan yang terjun ke lokasi ini. Dan evakuasi pun berjalan dramatis karena beberapa korban, bahkan anak-anak dan lansia dalam kawasan perumahan ini harus ditandu. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung. Ada kontributor Metro TV, Apit Hairuman di sana. Selamat pagi, Kang Apit. Dapat Anda laporkan ke pemirsa Metro TV seperti apa dampak dari terjangan banjir yang ada di Sukabumi ini? Hari ini saya berada di Kecamatan Cikepar, tepatnya di perumahan Indah Residen, di mana lokasi ini terjadi banjir yang menggenangi ratusan rumah warga yang menyebabkan ratusan kepala keluarga di lokasi ini juga mengungsi. Kejadian hari ini banjir memang sudah surut sejak tadi pagi, dan warga yang mengungsi juga mulai kembali berdatangan ke rumah mereka untuk melihat kondisi pasca banjir yang terjadi malam tadi, di mana lokasi hari ini di Kecamatan Cikepar ini merupakan titik yang paling parah karena lokasi genangan banjir yang akibat luapan Sungai Cibojong pada malam tadi ketinggian mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Saat ini warga mulai membersihkan material lumpur yang menggenangi rumah-rumah warga dengan alat seadanya, namun dari pihak pemerintah daerah saat ini menurunkan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk membantu proses pembersihan material lumpur yang berada di rumahan Indah Residen ini. Ya, Kang Apit, khususnya terkait dengan banjir yang dialami oleh warga di perumahan tempat Anda berdiri saat ini, mengingat tadi malam ketinggian air hingga mencapai bahkan 1,5 meter, bahkan ada yang 2 meter. Adakah korban yang meninggal mungkin atau terluka di perumahan ini? Ya, sejauh ini lokasi banjir di perumahan Indah Residen ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan korban meninggal dunia. Namun
dari kejadian ini akibat banjir yang melanda malam tadi mengakibatkan kendaraan ataupun barang berharga milik warga ini terbawa hanyut dan saat ini warga mulai dari Habib Hairoman yang melaporkan langsung kondisi terkini banjir yang melanda wilayah Sukabumi, khususnya yang ada di perumahan Indah ini, yang tadi malam mengalami banjir hingga ketinggian sampai 2 meter. Namun khususnya di perumahan ini tidak ada korban jiwa, namun di sejumlah titik lainnya yang terendam banjir di 18 kecamatan yang terlanda banjir di Kabupaten Sukabumi dari data yang dilaporkan oleh Kepala BPBD Sukabumi menyebutkan bahwa ada 1 korban yang meninggal dunia, sementara 7 warga hingga saat ini dilaporkan masih hilang dan masih dalam proses pencarian oleh para petugas. Sementara tadi juga telah kita informasikan terkait dengan banjir yang melanda Sukabumi akibat curah hujan yang tinggi sejak Kamis hingga Kamis malam ini. Juga muncul kawasan zona merah tanah longsor di beberapa titik di Sukabumi dan sejumlah jalanan dan infrastruktur juga rusak termasuk jembatan, jalan nasional serta jalur tengah di kawasan Sukabumi terputus akibat guguran material longsor di kawasan Sukabumi. Dan beberapa infrastruktur tersebut kini tengah dalam proses pembersihan material longsor dan kita harapkan bisa segera bisa digunakan kembali jalur-jalur infrastruktur yang bisa digunakan oleh warga setempat untuk berkegiatan. Pemirsa, kami akan coba menginformasikan sejumlah informasi terkait dengan banjir yang menggenangi kawasan Sukabumi dan tercatat ada 11 kecamatan dari banjir ini, ada 7 lokasi yang terparah akibat hujan deras yang melanda Sukabumi. 7 lokasi tersebut ada di kawasan sekitar Kampung Belandongan yang meliputi sejumlah RT, yakni RT 02 dan RT 03. Dan juga banjir melanda kawasan Kelurahan Sunda Jaya Hilir, Kecamatan Baros, khususnya yang ada di Jalan Pelabuhan 2, Kampung Cikujang yang meliputi RT 4 dan RT 13, dan juga Kelurahan Dayah Luhur, Kecamatan Warung Doyong. Kita akan mencoba kembali berhubung dengan kontributor Metro TV, ada Hafid Hairoman di sana. Kang Hafid, Anda mendengar baik suara kami di sana? ya, Bapak. Iya, bisa Anda kembali jelaskan terkait dengan kondisi terkini saat ini? Cuaca sepertinya cerah saat ini. Ya, hari ini cuaca di mana lokasi saya berdiri ini memang tadi sempat keluar cahaya matahari dan memang kemudian masih terlihat cerah. Tetapi ini warga memang harus memang mewaspadai jika cuaca mendung saat ini kita terjadikan untuk jaga waspadai jika terjadi banjir luapan kali yang ada di belakang perumahan mereka. Dapat saya jelaskan bahwa banjir akibat luapan sungai yang ada di belakang perumahan dinding penahan antara pembatas rumah warga dan penduduk itu jebol sehingga luapan air sungai yang memang cukup tinggi meluap masuk ke dalam perumahan warga yang bisa mengendam ratusan rumah warga dan
mengakibatkan jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 berbawahannya. Saat ini saya akan melihat kondisi beberapa rumah warga yang memang terendam banjir. Baik, akan saya lihatkan bahwa inilah kondisi rumah material lumpur yang terbawa oleh banjir semalam tadi, dan terlihat di depan saya ada Baik. barang-barang yang dikeluarkan bisa diselamatkan. Baik, terima kasih. Apil Hariawan melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat terkait dengan bagaimana kondisi terkini korban banjir yang ada di Sukabumi, Jawa Barat akibat curah hujan yang tinggi sejak Kamis siang hingga Kamis malam ini. Dan pemirsa, kami akan terus menginformasikan informasi terkini terkait pengembangan banjir yang ada di Sukabumi dalam program-program lainnya di Metro TV. Saya Hamdal Kafi undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.